waktu itu ya sempat profit 2 kali lipat. Wow, langsung berpikir wah kayaknya bisa kaya dalam 1 malam nih. Mungkin strategi cuannya itu adalah strategi dancing with the market kalau gitu. Banyak banget nih istilahnya. Udah keluar. Gak nyesel kita ngundang abang ini. Selamat datang di Bos Gila. Podcast kicauan lewat masyarakat kembali lagi sekarang. Bukan kembali lagi Pak. Kembali ini, lagi sih. Ini baru pertama kali kita tayang di YouTube. Iya kan, Iya, tapi kan? nanti diupload juga ke Sebelumnya tayang di Spotify. mana? Oh ya nanti sih? di Spotify biasanya Bang Betul kita juga. podcast. Iya. Gak apa-apa kawan-kawan nanti bisa tetap dengar di Ya, Spotify. betul sekali. Jadi apa kabar Pas? Sudah 2 minggu nggak? Wah sehat. Apa 2 minggu nggak apa ini? Nggak ketemu. Kan kita udah nggak upload lagi kemarin. Oh iya sehat Riz. Ya 2 minggu ini banyak berita selingkuh ya banyak itu. Tapi nggak ada hubungannya sama topik kali ini ya. Oh ini kita kedatangan tamu nih Wah Mas. gitu tanya gue. Kita kedatangan tamu nih. Siapa makhluk astral yang satu ini? Namanya siapa? Kok tiba-tiba siapa ada perkenalin diri nggak Oh, apa-apa. nggak usah lah, nggak usah. Apa? Dari umur lah. umur. Perkenalan dulu Bang, channel YouTube-nya apa? Isinya masih Namanya Excel ya, enggak? namanya Aduh, siapa? Channel YouTube gue udah banyak ya. Tutorial Excel. jangan yang itu. Oh iya. Hyperspace gaming aja lah. Woi, Jadi masih jalan. Jadi buka channel gaming Dijalanin berarti lagi, dia channel channel gaming. Oh, Channel sama gaming. orang Valdi ya? Iya. Tapi udah launching di YouTube. Oh, udah banyak. Apa namanya? Hyperspace gaming. Hyperspace. Nanti Gaming. lihat tulisan di sini ya, coba follow ya. Mana Lihat itu? Hyperspace Gaming. Ntar diedit. Nanti diedit. Nanti ada. Iya. Perkenalan dulu. Iya. Oh, namanya siapa Panggilnya tadi? dia. Panggilnya Nama siapa? saya Gelar. Apa? GG aja panggilnya. Ah, gigi. GG. Iya. Kira Oke. saya gelar. Gimana sih kok kayak aneh gitu? Saya kira gelar apa gitu. Gelar apa? Enggak, ini nama gelar pasti banyak gelarnya nanti. Ya, iyalah. Coba Nama kita lihat juga. sama topik kita ada nggak nanti gelar yang bisa dia bawakan. Bisa diambil ya. Alah, cut tuh, cut. Garakat. Ngomongin apa sekarang nih? ngomongin Hari ini, apa? Riz? Sekarang kan lagi ini Pas zamannya orang investasi. Ya, Zamannya orang gambling. Ya game judi sih bener. emang sekarang Iya, zamannya judi. Judi sekarang zamannya. Itu online sekarang. Benar. Oh iya. Ya karena Karena di kan rumah aja ya. karena pada di rumah terus kayak pengen menggandakan uang. Gimana caranya coba gandain uang? Iya. Kayak Tarkam Kanjeng nggak ada, Tarkam nggak bisa judi kan. Iya, Tarkam kan enggak. Oh, Tarkam maksudnya Tarkampung. main bola. Sepak bola Iya, Tarkampung kan kan biasanya kan nggak bisa judi. Taruhan ya? Nah, biasanya kan taruhan. Oke. Berarti satu-satunya kita panggil itu yang kemarin masukin uang ke belakang. Nanti 10 juta. Kanjeng Dimas. Jangan sebut merek. Anda bisa digandakan loh nanti. Enggak apa-apa, jadi banyak dong, jadi enak. Jadi enak. Oke. Jadi sore ini kita mau ngomongin soal gimana apa ya, yang menggandakan uang lah, tapi dengan cara yang lebih nyata lah ya. Fotokopi. Hah? Fotokopi. Jangan Pak, Anda ngajarin ini Oh, loh. enggak boleh. Peredaran uang palsu loh. Oke. Jadi dimulai dari mana dulu nih, Riz? Ada beberapa pertanyaan nih, Bang. Jadi nanti Kok nanya gua sih? kami nanti nanya ke Abang. Oh iya, kenapa dia kita diskusi, tanya-tanya? Kita diskusi. Coba Sebenarnya- jelaskan sedikit. Sebenarnya karena ini sih dilihat-lihat punya aset. Wah, aset apa itu? Oke. Iya kan? Rumah, Punya aset. Rumah. mobil. Nah, Ya. ada banyak lah. Oh, aset kayak banyak yang lah. itu yang binomo itu, Pak. Udah ada rumah, ada ceweknya juga kan. Semua yang Anda lihat ini dia saya raih dalam waktu 1 detik. Nah, tapi kan bukan yang mana main binomo, Pas. Siapa? Kau kan main binomo. Iya, lu yang Iya, main main binomo, binomo gua kan. kagak main. Enggak, nanti sebelum ke sana kita pasti bahas itu kok. Oh, pas itu. Baru daftar udah margin. Iya, benar. Oke. Anjir kalah anjir. Ini orang kenapa kita undang? Ya pengen diundang aja karena nggak ada orang lagi. Iya sih. Gua lagi lewat tadi jalan aja. Oke, jadi brother gelar ini kita undang karena udah cukup inilah ya, di antara selevel kita ini dia udah cukup paham lah soal dunia investasi Betul. dan bagaimana mencuankan diri di sana. Ih, ngeri, man. Iya kan? Nah, kayaknya langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Diskusi aja lah kita Diskusi lah. Kita Diskusi ya. sama-sama nanya. Oke, Atau gue Bang. yang nanya lu. Ya. Pertanyaan pertama. Ini lu. yang Nggak jadi boleh? bintang tamu siapa sih? Sebenarnya? Lu mau nanya-nanya. Bang, sekarang invest di mana? Sekarang main kripto aja. Berarti sebelumnya pernah main saham? Pernah udah 5 tahun. Ush, sama 4 tahun, 4 tahun. Itu saham 5 tahun. Saham 4 tahun, forex ya setahun. Oke,
Judi berapa tahun judi? Ya kan kita nggak ada yang tahu. Sabung ayam berapa tahun? Nggak ada yang tahu kan. Beda nggak Lama kripto? di ngepet sih. Nah, Kripto sama forex beda nggak? Sama saham? Bedanya apa? Tergantung cara mainnya sih, tapi kalau saham kan kebetulan nggak pakai leverage ya. Tahu nggak leverage? tahu Nggak tahu leverage. kan ya? Saya tidak tahu leverage. Ya pokoknya lu Dilipat gandakan lah. lipat gandakan lu seakan-akan punya duit banyak lah pokoknya gitu. Jadi kalau untung tuh untung banyak, ya kalau rugi banyak juga. Nah karena leverage, kalau rugi banyak ini lu bisa cepet hilang duitnya. Kalau saham kan kalau rugi ya paling berkurang kan. Iya. Ya kalau nggak pakai leverage kan Ya kalau rugi pasti berkurang, Bang. berkurang. Ya kalau di forex rugi karena pakai leverage Leverage jadi habis. habis. gitu. Iya, bedanya gitu. Jadi Kalau waktu kripto kebetulan nggak, Mirip saham ya? ya Gitu. belinya nggak pakai leverage, nggak pakai di aplikasi forex, kan bisa juga beli di aplikasi forex kripto itu ya, Bitcoin, Ripple itu kan bisa. Tapi ini gue belinya di Platform market kriptonya aja, nggak pakai leverage gitu sih Oke. bedanya. Dibanding saham sama kripto tadi, sebenarnya sama nggak sih? Maksudnya ini kan sama-sama ada tradingnya kan? Ya, Jual Beli, belinya. beli, jual. ya, Ya, itu kan pastilah. prinsip Ya kan? berdagang sih itu Nah, kan. kalau saham kan mungkin dipengaruhi misalnya saham perusahaan A. Nah, itu kan dipengaruhi bagaimana pergerakan si perusahaan itu dalam dunia ekonomi gitu kali ya. Kalau lu main fundamental ya lu harus lihat itu. Tapi kan kadang yang perusahaan bagus sahamnya nggak naik-naik. Belum tentu ya. Perusahaan yang nggak jelas sahamnya naik berkali-kali lipat. Oke, nah kalau di kripto apa yang mempengaruhi si koin itu naik turun? Waduh. ini kayaknya lebih kalau parah itu nih kripto. Tergantung pas. Nah, kan tadi katanya lagi main kripto nih. Ya, ini Kalau itu ya karena dia belajar sama saya. Iya. Saya juga belajar sama dia. Jadi kita saling belajar, Pak. Berarti Kan sebenarnya saling belajar. berarti sebenarnya bintang tamunya 2 orang ya. Saling belajar, Selamat Pak. datang di Pos Kilat, bintang tamunya 2 orang. Saling belajar. Oke. Kalau apa kripto yang mempengaruhi harganya? bisa banyak sih. Jadi kayak kadang-kadang kan mereka sangat terikatnya karena komunitas kan. Jadi kalau misalnya komunitasnya solid, pengen naikin harga bisa. Kayak ayo bareng-bareng kita beli koin ini gitu. Oh, Ya, jadi kita- volume si koinnya dinaikin. Terus transaksinya dinaikin. Terus ada juga kayak misalkan influencer teknologi, misalkan Elon Musk kan kayak kemarin. Hah, padahal nge-tweet doang kan. Mas Ya, ini, cuma e-commerce. Mas Elon tuh karena nge-tweet itu doang, Doge langsung Orang rame nanam di situ ikut-ikutan gitu. kan. Ya karena Oh. orang-orang percaya bahwa harganya mungkin bisa naik gitu kan. Oke. Semua orang punya keyakinan itu. Terus ya apalagi ya, paling kalau yang jelek-jeleknya kayak ketidakpercayaan orang sama cryptocurrency kayak gitu-gitu. Halal haram. Ya haram Oke. sama halal. Terus ya kalau misalkan scam kayak terindikasi bahwa aset itu menipu kayak gimana gitu kan. Itu bisa juga jadi harganya pasti turun. Tapi kalau sekilas kita lihat ya mungkin kawan-kawan yang udah mulai investasi mungkin udah ngerti lah kan satu sedikit. Baru dengar mungkin ya. Kau kan baru mulai gimana, udah ngerti aku, belum? Aku baru mulai di kripto. Nah, Di kripto. terus habis itu Nah, maksudnya Udah daftar, udah beli. udah daftar. akhirnya cuma lihat doang kan. Udah siapa cuan tahu. sedikit. Banyak, di luar itu banyak yang ngomong tapi daftar belum. Iya, daftar belum. Tapi aku udah daftar, udah ngerasain yang namanya loss, profit juga udah. Cuman pengen tahu nih, saham sama kripto fluktuasinya, frekuensinya lebih sering siapa? Kalau kripto lah yang pasti, kalau volatilitas ya. Kripto itu lebih volatil, jadi karena volatil ini lebih baik jangan pakai leverage balik tadi. Kalau saham, kalau bursa kita dibatasi sih, nggak kayak bursa Amerika naiknya bisa cepet banget itu. Kalau di bursa Amerika, kalau bursa Indonesia kan enggak. Kalau ARB juga cuma sekarang minus 6%. Apa tuh RB? Auto reject bawah. Kalau arahnya ya masing-masing mentok atasnya itu naik maksimal paling kalau saham kecil 35% kan. ya. Kadang 25% Lebih yang safety sih tergantung nilai sahamnya. Jadi turunnya dibatasin, naiknya lebih gede kan 25% gitu. Berarti tapi kalau di kripto sampai 100% pun Biasa naiknya aja. biasa kan? Biasa aja. Hari ini masih 20, tiba-tiba udah 1000. Iya. Besoknya ya kan? Nah, iya, emang
emang gitu. Karena marketnya juga buka 24 jam pas kan kalau Iya. 7 kali 24. ya buka 24 jam malah kayak kalau misalkan saham kan dia ada jam kayak jam kerja lah. 9 sampai jam Ya. 3 sore cepet Ada banget ya. sesinya, Office hour ya, sesinya, kayak ada office hour iya, kayak ya. ada office hour aja. Jadi kalau udah tengah malam itu pergerakan saham itu cenderung Nggak ada ini ya. nggak boleh transaksi kan emang ditutup marketnya kan ditutup. Oke. Makanya kadang kalau ada event tahun baru atau Imlek nih misalkan nih, pasti harga cryptocurrency itu cenderung bergerak naik. ke atas atau ke bawah, lebih sensitif dia. Wah, pas sekali. Besok kan Imlek kan. Nah, Padahal di kriptoku aku lagi nyangkut terus nih. Semoga aja besok set. tanya ke bawah. Nangis nggak? Kalau gitu gimana Mas? Kayak orang saya kan naik dulu tuh turun lagi. Udah masukin duit di amplop, diambil lagi. Nah, itu pas rasanya kayak gitu. Nah, jadi Bang, Rugi, kalau kalian berdua udah berapa persen lah kira-kira profitnya? Waduh. Mungkin kalau diukur sejak pertama kali kayaknya udah lupa kali ya. Kemarin Seminggu terakhir deh, seminggu terakhir. Doge udah 100% cabut Waduh, kan. ya cabut Terus masuk setengah. lagi. Tapi nggak all in sih. Nggak all in sih. Ya udah lumayan lah. Karena emang harus hati-hati sih pas karena ya pinter-pinter ngelola uangnya lah. Jangan sampai semuanya di koin, ntar koinnya turun semua habis bro. Nah ini kan kayaknya karena irisan kita bertiga di kripto kayaknya lebih banyak bahas kripto nih Iya. daripada si sahamnya ya. Iya kan. Kalau di kripto nih misalnya atau mungkin di saham sama aja. Apa sih cara kita biar misalnya nih kita bakal tahu oh katanya koin ini suatu hari bakal sekian harganya atau hari ini katanya bakal dipump sampai sekian ribu. Itu dari mana cara taunya? Pasti dari komunitas dulu Iya, kan. komunitas tadi, Kalau- pas. Kalau kripto Iya. kuatnya di komunitas, ya ikutin aja sih, pantengin YouTube-nya kripto itu juga komunitas tuh sering kayak kesepakatannya di harga berapa. Misalnya kalau Doge kan harganya masih berapa sen dolar gitu. Iya, Jadi iya. semua sepakatnya $1 dulu minimal, walaupun ada yang bilang $10 tapi Visinya mereka itu ya. jadi ada target psikologis Iya, lah. Angka bulatnya berapa di atas $1 dulu lah targetnya. Kayak sekarang kripto Cardano yang kodenya ada itu kan udah 13.000 tuh di detik Iya, sekarang. udah 13.000. Targetnya $1 kan berarti 14 ribuan. Berarti ntar lagi udah mencapai target. Ya udah hindarin dulu aja karena kan udah mencapai target, kadang-kadang take profit dulu. turun Iya, dulu. kadang-kadang Jadi jangan gitu. masuk dulu. Tapi kalau Doge ini masih 1.000 Masih bisa masuk bisa ya. 14 kali lipat Iya. lagi gitu. Dan tahan dulu. Ya tahan aja karena kalau kita ikutin komunitasnya sepakatnya $1. Walaupun di belakang itu ya ada yang Ada juga yang udah dari lama udah beli pas harganya masih 50, masih 100 kan banyak juga kan, pasti bakal ada yang ngambil untung juga. wajar lah. Iya, wajar. Keuntungan. Iya. Nah kalian berdua ini tipe trader yang mana nih? Tipe trader. Kalau kripto ya, Oke. segmen kripto. Saya low risk sih. Low risk maksudnya Low risk, high risk. Loris kripto tuh gimana kan? Low Itu risk. volatil tuh. volatil jadi ya nggak masukin semuanya. Jadi ya 50% simpan di fiat, 50% simpan di koin. Fiat maksudnya apa tuh? Fiat tuh mata uang yang kita pakai. Mata uang misalnya Oke, rupiah atau US gitu dollar. kan. Oke. Ya gue mau nanya, ngapain lu depositin rupiahnya kalau nggak dipakai? Enggak, untuk siap-siap beli di bawah kalau misalkan tiba-tiba turun. Iya. Untuk siap-siap gitu. Sama. Dalam hal ini kita sama. Kayak gitu. Oke. Terus lu rentang waktunya berapa lama kalau low risk? Paling kurang dari seminggu lah, 3 hari kayaknya. Oh, 3 hari masuk koin lain, 3 hari masuk koin lain, pasti gitu. Dan lu pasang trailing stop. Enggak, dipantau tiap hari lah. Capek banget. Ya gimana? Paling tiap pagi, tiap malam lihat, bentar habis gitu udah cabut order. Terus pakai bot juga kan? Pakai bot juga. Itu yang bisa ngeset kalau harganya tiba-tiba segini beli, Nah, ya bisa kayak gitu ntar juga. kalau segini jual. gitu Ya, kayak gitu. Pakai Dia bot itu ya. bisa gitu, Buat bisa Beat pingpong. Universe ya. Beat Universe. Oh, Bit Universe. Nanti barangkali pengen nyobain. Nanti aku download juga lah Bit Universe. Aplikasi Beat Universe Iya. sama Siapanya Tretan Universe itu? Gak ada hubungannya. Nah, itu dari Paris. Kalau Bang tipe yang kayak mana di trader ini? Kalau gue sih beli terus udah tinggalin aja. Paling ngelihat cuma untuk ngikutin beritanya aja, ngikutin harganya. Tapi di balik itu nggak ada niat sama sekali jual. Nah, berarti Tahan dulu long gitu. term berarti dia Oh, benar long aja. term. Tapi paling gue yang gue pegang karena dia kalau bursa Amerika jatuh kan dia ikut jatuh juga kan ya. Iya, biasanya gitu. Ikut Jadi- kondisi ekonomi sih. Ya
lihat ada juga kan aplikasi forex di HP, lihat juga bursa Amerika kayak gimana kalau ya kita ikutin karena memang udah harusnya jatuh sih, nggak mungkin dengan ekonomi seperti ini harga saham bisa naik begitu tinggi banget. Tapi nyatanya pada naik nih. Ya naik, tapi kan semakin naik semakin Makin gede potensi jatuh. jatuh Iya juga, sih, iya iya. sih, iya sih. Karena kan Ada yang jual, ada yang beli. Sedang hancur-hancuran Iya. ekonomi sekarang, nggak mungkin dong perusahaan jadi baik, pasti akan jatuh. Nah itu nggak tahu kapan, tapi gua kasih batas mungkin Mei karena biasanya bulan Mei itu jatuh lah, kan ada istilah apa sell on May ya. Oh iya. Sell Saya tahu on Pak, May, saya nggak Sell tahu. on May and go away. Istilah dalam dunia ya, investasi gitu, nih. Ya? investasi karena Mei itu kan biasanya keluar laporan keuangan. Oh. Terus lagi pula kan biasanya Iya. kuartal 1 itu kuartal misalnya kalau ya biasalah anggaran baru keluar anggaran tahunan, terus kuartal 1 agak Jatuh. leha-leha dulu setelah ngejar target akhir tahun, jadi Ya. kinerjanya turun. Biasanya sih pada turun, jadi Itu psikologis banget ya kayak gitu ya. jadi udah keluar dulu lah bulan Mei istirahat. Jadi sekarang tahan dulu, nanti mungkin awal bulan Mei full cash. Oke. Terus nanti sebulan kemudian masuk lagi tapi tahan lagi. Wih, Sabar banget ya bisa tahan. Ini sabar bisa sabar gitu karena memang modalnya besar atau gimana? pengalaman sih Mas. Pengalaman sih karena memang Kalau soal modal besar juga kan? ya modal juga gede lah. Modal, iya. tapi kalau modal pasti beriringan sama pengalaman. Maksudnya kalau pengalamannya masih kecil nggak mungkin. Pasti dia modalnya short dulu Iya, kan? kalau misalkan Kayak kita. tiba-tiba pengalamannya kecil, modalnya gede, udah pasti habis Iya. itu, udah pasti habis. Ya. Jadi linear lah ya. Linear, Oh, pasti gitu. Kalau nanya profit udah berapa kayaknya nggak enak nyebut angkanya. Persen lah persen. Gak enak, takutnya lu minder gitu. Iya bener juga. Anjir. Persen besar nih. Apa lebay. Atau nanya ruginya deh, ruginya udah berapa? Nah, ya, ruginya deh. Kalau rugi sebut angka boleh nggak? Boleh sih. Rugi Selama Nggak bisa dihitung rugi juga sih karena selama trading lah. tapi nggak bisa dihitung juga Riz. Bisa. Saat kita loss, maksudnya secara akumulatif gimana? Dulu pernah rugi. Paling besar ya, rugi dulu. berapa deh? loss berapa nih paling Iya. besar dulu? Dulu kalau dulu saham sih paling banyak masukin 15 rugi 6 juta. Oh. Berarti Tapi habis itu meditasi 3 hari gua. 30%. 3 hari Serius? gua mikirin. Ya iyalah, ngeliatin duit bro bukan daun gimana? technical chart Iya. semua emiten. Jangan-jangan botak karena itu bang nggak? Oh iya. Enggak, itu kalau botak karena dicukur Tapi Mas, bener aja. Mas. Gara-gara meditasi 3 hari itu Botak. minimal balik dulu yang kemarin itu. Baru segar lagi ya. Mikirin gimana caranya yang balikin udah yang jadi lossnya tadi kan pasti Oke. gitu. Jadi sempat dulu di saham terus sekarang di kripto ya. Iya. Ada ini nggak apa perbedaan nggak? Maksudnya lebih nyaman di mana sekarang? Binomo dulu pas binomo. Kalau binomo gimana binomo? Sebenarnya kalau mau dikupas di sini nanti Ya udah nggak apa-apa dipanggil lah. perusahaannya kita. Nggak apa, biarin aja kan review, kan review. Dikomentarin itu sama channel. Channel yang mana? Yang itu. Sekarang yang mana? Ada. Nggak ada. Itu yang binomo aja. Yang tahu sebut di kolom komentar aja nanti. Yang binomo gimana pas? Mention. Enggak sih dulu iseng-iseng aja nyoba binomo kan. Terus Apa namanya? Ya gambling sih waktu itu. Mainnya tanpa teori, tanpa analisa. Lah, Jadi murni hanya tebak abis ini turun apa naik kan gitu doang kan. tapi emang pada dasarnya gitu kan? Iya. Gambling kan sebenarnya. Pada sana kayak gitu. Cuman Iya. waktu itu ya sempat profit 2 kali lipat. Wow, langsung berpikir wah kayaknya bisa kaya dalam satu malam nih. All in. Kayak yang di iklan itu lah ya. Iya, all in. Jutaan orang tidak Udah, menyadari. Loss habis itu aku googling ternyata ada yang pernah dari modal kecil sampai dia udah banyak, mungkin sampai Udah untung lah ya, berapa udah untung banyak lah. 500 juta atau berapa gitu kan. Tapi nggak bisa ditarik. Oh. Bisa ditarik. Itu termasuk ini ya. Nah, itu nggak tahu. Tapi Nanti kita dipanggil jadi bintang iklannya lagi nanti. pengalaman gue ya kalau dulu main di awal main saham, main forex, main kripto, memang patternnya itu di awal itu kita untung dulu. Oh, Untuk dikasih enak dulu. dikasih enak. Oke. Ponzi dong. Ponzi lah. Kerasanya kayak gitu. Lah, Habis itu diturunin, kecewa kita. Karena memang pas, tapi sebenarnya salah kita juga, udah untung terus kita Nggak langsung eu- cabut. euforia Iya, gitu, nggak langsung terus kita cabut.
kehilangan disiplin gitu kan, Rakus. rakus. Kau tahu Ponzi nggak? Tahu. Apa? Ya yang kayak gini kan, ntar saya kita bertiga nih. Iya. Ntar gua dulu. Pokoknya gali lubang tutup Udah. lubang lah. Iya, Gali lubang habis itu tutup lubang lah. buat ke lu pakai yang dia dulu. Nah, ya gitu. Gitu kan. Piramid dia. Jadi sistem Tapi piramid. ya itu sebenarnya kalau apalagi forex ya itu ngelihat broker juga ya, lebih baik kita pakai broker yang ada lisensi lokal aja deh, karena tuh broker tuh ternyata ada yang grafik tuh beda gitu. Misalnya lu buka 2 layar ya, broker yang satu sama broker yang lain, kalau enggak layar-layar lain lah, Beda bandingin grafiknya? ada yang beda. Makanya gua kemarin pindah broker, gua nggak mau nyebut. Jadi dia tuh istilahnya apa, cut loss hunter misalnya ya. Jadi kita tahu ini bakalan naik misalnya, tapi kita pasang cut loss di bawah. Dia tuh pertama jebolin dulu, kenain cut loss kita, karena cut loss kan kita rugi dan keluar kan Iya. kepemilikannya. Tapi habis itu dia naik, dia tuh bikin kesel. Tebakan gue bener kan, Oh. tapi kena cut loss duluan. Harusnya gue untung, tapi kena cut loss gue jadi keluar dan rugi gitu. Oke, tapi itu beda tadi ya di Nah, Itu forex. jadi kalau forex tuh volatilnya itu dia seperti mengejar titik cut loss lu duluan, baru dia ke arah yang kayak gini. Nah itu ada yang lebih ekstrim kalau yang grafiknya beda itu. Jadi dia bikin margin call malah. Dia volatilitasnya tiba-tiba dihabisin dong kalau margin call. dihabisin. Ada sih contoh buktinya di YouTube kalau teman-teman nyari ya. Nama broker Wis, nanti kita masukin lah. Kita masukin nanti. Tiba-tiba turun tajam banget, terus balik lagi, ekornya panjang. Nah dibandingin ke yang broker lain, Nggak ada. nggak ada grafik itu. berarti udah ibaratnya ini ya di setting lah ya. Iya. Udah ada setting. Dimanipulasi Di lah, setting. manipulasi Iya. market. Manipulasi secara ya komputasi udah otomatis. Jadi abis itu gue pindah cari baca-baca, pindah broker. Ya memang milih broker itu yang ada sertifikat legalnya, karena itu udah dipastiin sama lokal regulator lokal bahwa minimal harganya sama dengan yang lain, nggak bisa dimanipulasi. Parah deh. Bahaya itu cuy. Banget. Banyak lagi itu iklannya, hati-hati. Waduh, banyak Ini tuh. yang kita sebut-sebut tadi bukan? Beda Bukan, lagi ya? beda lagi gua ya? nggak Kalau pakai binomo iklan. udah ketahuan, Bro. Tapi kok masih banyak Malah. iklannya? Iya, udah. Yang kayak gitu-gitu namanya binary option. Binary itu kan 0 atau 1, jual atau beli. Lu harus milih. Tinggal milih binary option. Sebenarnya itu lebih ke permainan tebak-tebakan. Tapi ya ada yang nyoba. Maksudnya dari 1000 kali percobaan tuh lebih banyak lossnya memang. Ada yang udah pernah nyoba. Spreadnya sih yang bikin mati ya, itu obrolan. Ya itu udah advance itu, Bro, udah advance. Spread udah itu advance. apalah. Banyak istilah. Saya tahu spread yang bisa diminum, Pak. Yang bisa diminum. Jadi pas lu masuk, posisi lu kalau masang 0,01 misalnya di misalnya emas ya, SAU USD gitu Yeah. di forex. Itu posisi lu udah langsung minus $0,5 apa ya? SAU tuh ya, lupa. Karena spread itu. Karena spread itu, jadi di awal mulai lu udah langsung minus. Wah. Jadi kalau minus dikit udah langsung minus $1 misalnya. Tapi kalau untuk untung perlu effort dulu, kesabaran. Jadi memang lebih gampang rugi. Lawan dari minus nih, Bang. Apa tipsnya biar cuan terus? Kalau Terserah mau dari yang di saham atau di kripto terserah. cerah ya. Hmm. Kalau gue dari pengalaman main ya misalnya ya, kalau saham dengan tipikal main beda-beda ya, tipikal main swing, Apa tuh swing? mainnya agak lamaan, tapi enggak lah, paling beberapa minggu lah itu Iya, iya, swingnya beberapa minggu. Lebih enak itu jangan ngelihat pergerakan harga secara telanjang grafik. Ada banyak indikator, tapi yang gua enakan kayaknya pakainya itu pakai fitur stock bid aja. Itu kalau pakai HP ya, itu pas advance chatnya nanti lu pilih bandarmologi. Itu kayaknya pas buat teman-teman biar nggak susah bacanya, karena dia ngelihat pergerakan bandar di belakang harga itu ngapain, itu kayaknya lebih pas dibandingin pakai indikator teknikal lainnya. Jadi kalau saham ini lu ngelihat pergerakan bandar, pokoknya cari saham yang jatuh, harganya jatuh, tapi bandarnya ngumpulin. Oh, lagi berusaha buat naikin gitu. Ngumpulin, iya, karena someday itu bakal naik.
sama mungkin strategi cuannya itu adalah strategi dancing with the market kalau gitu. Mantap. Banyak banget nih Ini istilahnya. udah kebuat. Gak nyesel kita ngundang abang ini. Ngeri Ini bro. gue banyak baca aja Dancing with sih. the market. Cuannya ya biasa-biasa aja. Ngeri. Berarti kita sambil belanja sambil joget gitu ya Mas? Enggak, bukan gitu bro itu. Dancing di supermarket itu. Jadi gini ceritanya, ada saham yang naik, tapi sebenarnya bandarnya lagi jualan. Gue nyebutnya dia jualan jemuran. Dia jualan di atas, di tinggi, retailnya dipancing-pancing supaya beli jemurannya itu. Nanti pas barangnya udah habis jualannya, dia kan udah pergi tuh, jualannya udah habis. Iya, Jadi sepi, Udah take tiba-tiba profit, sepi ya. sahamnya, udah sepi kan retail bingung semua. Yang kuters semua dong Iya. jadi yang kuters. Yang kemarin kenceng pergerakan sahamnya kok sekarang sepi ya. Udah keluarlah gua kalau udah sepi. Nah, itu dancing with the market itu jadi kita tahu bandar sedang jualan jemuran. Tapi harganya dinaikin sama dia. Ya udah kita ikutin aja dan nikmati kenaikan harga sahamnya, tapi kita bisa tahu suatu saat di grafik itu nanti kelihatan oh barangnya udah habis. Ya udah gue ikutan keluar gitu. Gasnya udah habis, gak kuat nanjak lagi. Berarti harus tahu lah ya kapan harus dipantau keluarnya. lah. Iya Harus harus dipantau. pantau. Tapi paling enak sih ikutin bandarmologi fitur Stockbit itu udah oke sih untuk pemula. Ih, Stockbit. Bayar ya endorse. Endorse itu bro. Betul. Iya, Gua udah nyobain banyak sih, nyobain Bollinger, nyobain moving average, banyak lah. Ichimoku. Tahu nggak Bollinger apa? Belum, saya masih baru. Gua usah banyak-banyak indikator udah. Iya, nggak usah. Pakai Stockbit tadi aja ya. Itu aja untuk pemula kayaknya Stockbit itu. udah pas lah. Tapi Stockbit buat saham, kripto belum. Nah, belum kalau ada. untuk kripto, Kalau kripto belum ada. Trading view doang. kalau kripto kan yang terpenting itu masuknya jangan di pucuk ya sama siapa. Iya, sama Iya, aja sih Tapi semuanya. kripto ini karena volatil banget, jangan masuk di pucuk. Kalau bisa masuk pas jatuh banget kan. Iya. Iya. Nah itu kayaknya lebih tepat pakai namanya indikator ADX. ADX itu apa panjangannya? Directional Indeks lah. Index. Ada sesuatu indeksnya. Udah dalam A-nya apa gitu, teori-teori lupa. Anda ini ya. Nanti ikutin aja. Jadi Oke, dia oke. ya belajar lebih lanjut sendiri aja lah ya. Oke. Tadi karena sempat nyinggung yang jemuran-jemuran, nanti tinggal sepi, koin Doge kayak gitu nggak nanti? Doge gue baru ngikutin. Kan kemarin Tanya dia, Doge tanya dia, tergantung. tanya dia. Dulu tuh 50 rupiah pas harga Doge ya. serius. 2017-an lah. Oh, 2017-an. Ya bayangin aja orang udah beli sejuta pas harga 50 sekarang udah jadi jutawan bro. Iyalah. Di YouTube ada yang beli 100.000 Iya, koin udah beli 100.000. 2018. Udah banyak banget. maksudnya dengan harga 100.000. Iya. 100.000 koin Oh, 100.000 koin. di tahun 2018. Terus ini dulu ada yang Komunitas. beli pizza seharga berapa ya? 10.000 Bitcoin apa? Nyesel aja. Nyesel kali itu 10.000 Bitcoin. Apa 10 Bitcoin itu lupa? Karena sekarang satu Bitcoin udah 600. Udah 600 juta, ya. iya bisa jadi udah miliarder dia sekarang. Aku dulu tahun 2018 masih di harga 200 kalau nggak salah itu ya. Atau 800. Karena emang di Indonesia memang telat sih. Maksudnya cuman orang-orang yang melek teknologi lah yang bisa percaya bahwa itu Bitcoin punya nilai gitu kan. Kalau kita kan pasti kayak wah apa sih gitu, pasti gitu. Belum karena belum paham. Belum jadi paham karena belum paham. Belum ngeliat itu aset, tapi gua ngeliat gini lah, itu aset digital ya. Bayangin aja kayak lu punya akun gaming gitu ya, levelnya udah tinggi, skinnya udah banyak gitu, bagus gitu. Lu jual gitu 100 juta akun gamingnya, kan dulu udah biasa kayak gitu kan, Iya, iya. game-game gitu kan. Iya, kalau game ya. Itu aset digital. Atau lu punya akun sosmed, punya Followers berapa? follower. Iya. Misalnya ratusan ribu, gua Jual deh followers tuh pas. akunnya, bukan jual followernya, jual Ah, jual akunnya, akunnya, jual jual akunnya. akunnya. ya itu gue kebayang kripto simpelnya kayak gitu aja, itu aset digital gitu. Banyak Jangan teman-teman yang buru-buru ngelihat kripto tuh nggak kayak saham. Kalau saham kan kita kayak beli bisnis kepemilikan perusahaan bisnisnya jelas. Ya lu nggak bisa ngebayangin kayak gitu kripto itu. Nggak bisa. Beda Karena mau pandangan. ngebandinginnya nggak apple to apple gitu ya. Nggak bisa pakai pemahaman itu. Oke. Wah, banyak sekali ternyata Panjang, yang bro. yang harus kita Iya. explore ini ya.
Panjang ternyata. nggak bisa hanya analisa feeling Nggak bisa, kalau Iya saya kan? feeling nggak bisa. atau analisa kayak kayaknya grafiknya nanti gini bukan gini. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan nggak boleh. Itu spekulasi nggak Nggak boleh, boleh. itu Spekulasi nggak haram. boleh. Haram itu haram. Walaupun cuan nanti jadinya Jadinya ini. Cuannya tidak halal gitu. Iya tidak halal. Oke. Kan banyak yang bilang gini pas kalau mau profit jangan profit gede, tapi profit sering. Ada Iya. juga yang kayak gitu. Ya aku Jadi kecil biar tapi sering ya. kecil tapi sering. aku Jadi kan teracuni ini. Anda itu. apa itu? Saya teracuni dari Anda. Profit kecil tapi sering. Tapi sering, biar aman. Kalau mau kayak gitu. Tapi Ujung-ujungnya jangan ikut. tapi jangan dilawan, jangan dibarengi dengan strategi ruginya dikit, tapi karena pengen dikit ruginya Belinya dikit. jadi ditahan-tahan gitu. Oh iya. Gue nggak mau rugi sering, jadi ditahan gitu. Maksudnya jangan sampai rugi 10 kali lah. Ruginya 3 kali aja, jadi karena pengen 3 kali ditahan aja. Nunggu aja. Tapi Ditunggu hilang momentum sampai juga naik, sama, itu hilang mati, momentum gitu. juga. Harus kalau mau rugi apa? Sering untung, Iya. harus sering rugi Sering rugi juga. juga. Juga, juga juga, ya. Nah, Bang, ini di kripto ada nggak koin atau mungkin saham kalau ada yang harganya itu bakal jatuh terus jadi nol, udah bangkrut. Di saham ada nggak di saham? Nggak ada. Kayak gitu ada nggak? Ya, saham? jadi 50 itulah. Yang saham Banyak. scam, saham scam nggak ada saham scam. Banyak sih yang jadi 50 terus nyangkut, nggak bisa jual kan. Tapi kalau sahamnya jadi hancur, turun, bukan berarti karena perusahaannya bangkrut kan? Perusahaannya masih ada sih, cuma Masih ada. sahamnya nyangkut. Sahamnya hancur ya, bukan perusahaannya. Iya di 50 nggak bisa keluar banyak sih. Oke, nah di koin kan koin ini kan Kalau koin ada. ada ya? Ada yang juga dulu yang mungkin Jaya terus ketahuan apa scam misalkan, atau dia nggak punya value apapun. Jadi orang-orang jadinya pada jual. Ada juga kayak gitu. Gitu. akhirnya orang-orang jual volumenya berkurang, Ya. itu yang buat dia jatuh ya. Terus langsung dihapus dari Indodax. Dari platform ini. Dari lah. platform Indodax dihapus tuh. Ada juga pernah kayak gitu. Wah, seru juga nih aku dengar kalian berdua ngomong nih masih jadi minder nih. Jadi pengen beli semuanya. Gak mau, jadi pengen apa? Belajar lagi lah pakai Iya. referensi-referensi yang udah ada gitu. Mungkin ada grupnya kan, ada grup, ada channelnya, ada ya banyak lah kali ya. Sosmed. Tapi Sosmed. karena banyak grup, banyak channel di sosmed lu itu jadi hati-hati sih, lo harus Iya. pilah-pilah karena Harus banyak yang beli dengan maksud dan banyak yang mengajak dengan maksud tertentu. Oh, Ada karena yang dia udah menjebak. Iya. Malah ada grup saham di Telegram yang gua ikutin itu sengaja supaya biar nggak kejebak. Karena saham yang dipom-pom yang di grup itu pasti naik, abis itu dibanting habis-habisan. Karena gua tahu misalnya hari ini saham A gitu kan. Berarti sehari ini gua nggak usah pegang saham A gitu. Nggak usah mainin Iya, itu. bener-bener. Itu ada grup-grup yang harus gitu. Hati-hati Ada lah grup sama yang baik lah sinyal-sinyal gitu. edukasinya. Sinyal-sinyal gitu hati-hati lah. Iya, ustadz-ustadz. Sinyal 4G mas, Tom. apalagi sinyal 4G. Sinyal 5G juga mas. oh, yang kayak ini kemarin ya, apa Elon Musk nge-tweet, Mansur Mologi sama itu, Ya, pom-pom itu. Ya, tapi kenyataannya Elon Musk kalau pom-pom masih berhasil kalau pom mulu ya. karena dia followernya paling banyak. Tesla. Orang paling kaya di waktu itu dunia gimana pak? Orang paling kaya di dunia? Kalau kayak kita ini nge-tweet ada yang baca Nggak ada. kan. Nggak ada yang baca aja. Di report aspam. Di report aspam bro. Nggak ada. Jadi Oke. emang dari kitanya juga harus bisa ini sih, milah-milah. Iya. Jangan sampai kayak, beli ini, terus ikut-ikutan nyangkut di atas. Jangan beli karena orang lain lah. Iya, jangan beli karena orang Nggak. lain. Tapi beli karena Analisa ya, sendiri. Style lu aja misalnya Ya, kayak tadi. karena sesuai lu style sendiri. Swing dan ini posisi swing yang tepat atau style lu itu fundamentalis. Ini perusahaan yang bagus, prospeknya bagus. Harga sekarang itu salah gitu. Harusnya harganya sekian gitu, lebih di atas. Ya lu masuk. Jadi ada prinsipnya, nggak usah ikut-ikutan. Iya, iya, iya. Iya. bener. Paling grup itu kalau gua ikutnya grup-grup yang tahu apa ya, info-info dalam gitu, misalnya sedang mau ngapain, sedang mau merger, Oh gitu, iya, sedang berita mau lah, berarti ekspansi. berita kalau gitu. Tapi nggak berita media berita ya, Iya. karena Iya, media apa berita tuh keluarnya ya Telat tahu sih. lah, telat gitu, Terus dibikin headline-nya berlebihan. berlebihan, Headline-nya berlebihan. Jadi memang perlu ya referensi-referensi kayak gitu ya. Perlu lah. perlu lah. Oke, oke, oke. Iya.
paling enak ngobrol sama temen lu yang kerja di perusahaan yang mau lu beli sahamnya. Nah, gitu. Kalau di saham, Ya. Kalau di saham, saya masih tertarik yang kripto sih sejauh ini. Kalau di saham kayaknya kalau Belum. kripto. karena saya suka fluktuasinya itu loh bang. Ya kalau fluktuasi minimal lu beli di bawah aja udah. Maksudnya sering dia gitu enggak kayak pelan enggak. Jadi dia set enak gitu, seru ngeliatnya. 24 jam lagi kan. Tuh. Tapi intinya kalau udah untung diem aja pas. Iyalah. Soalnya dibalik kita yang untung ada yang rugi juga. Iya. Iyalah. Iya, Nggak mungkin dong kita untung update status. Nah makanya jangan. Kecuali Gitu. untungnya 50 kali lipat, wah baru boleh lah. Boleh lah. Sama aja berarti ada yang rugi 50 kali lipat. Nggak Iyalah. apa-apa, nyombong dikit gitu. Kalau udah untung. Gitu. Ini kayaknya nggak cukup sih kalau 1 episode doang pas. Berarti 2 episode kan? Ya, Karena ada nanti lah. bintang tamu yang tidak hadir. Lihat nanti lah, kita lihat nanti. Kontrak gue diperpanjang. Soalnya gimana panjang banget bahasannya. Boleh nggak apa-apa. Mungkin episode selanjutnya dari pertanyaan penonton. Oh ya bisa Oh, bisa, iya, bisa, iya. bisa juga. Ternyata nggak ada yang komentar. Nanti kita tunggu ya pertanyaan dari penonton nanti di kolom komentar di Nggak apa-apa. ini, ya. Kalau di Spotify orang nggak bisa lihat berapa view-nya kan. Ini di YouTube kita lihat view-nya nyampe 5.000 berapa, kita lihat nanti ya. Pede banget aja. 2000 berapa? Pede aja dulu bang. Masih kalah sama channel Excel-nya dia, Bro. Aku penasaran apa nama channelnya. Jangan. Gelar-gelar bukan? Bukan, gelar galer. Oke, karena kita mau cari gelar yang lain lagi. Iya. Kita mau cari koin yang baru lagi lah. Ya, buat biar kalian dapat mungkin yang profit. tertarik untuk investasi di saham, kripto atau apa lagi ya? Ya apapun lah, Bidang lainnya, cari teman yang baik lah. Jangan sampai mencari teman yang menjerumuskan kalian. Minimal daftar dulu aja. Iya. Daftar akunnya dulu. Banyak kok aplikasinya, Bibi, Reksadana masih Full online ya, bisa sambil rebahan daftarnya. Sekarang udah banyak sih ya. Intinya kita yang harus rajin lah, harus proaktif untuk belajar. Ya contohnya kayak bang kita ini kan modal handphone doang, daripada main medsos terus, main game terus, invest udah Dibanding beli. TikTok terus ya joget-joget, ngapain? Lumayan kan bang buat beli snack kan ya, bisa lah ya profitnya buat beli ini nih. Modal rebahan doang nih dapat ini. Beli ini terus dapetin duit seharga ini. Asik. Itu benar. Dan bonusnya ini. Oke, itu aja mungkin ya. Itulah kalau gitu udah. Kayaknya kita Kita tutup sampai segitu dulu kali ya. tutup lah. Ha-ha. Tapi kayak biasa paling pas. Apa itu? Kita kasih pesan-pesan dulu. Oh iya bang, bang mau ngasih kesan-pesan nggak sama Pesan-pesan kok, para penonton? pesan aja. Pesan apa nih? Jangan lupa. Berawal dari kata jangan lupa. Iya. Jangan lupa subscribe channel ini. Oh iya, benar. Jangan lupa subscribe gelar Excel. Anjir, Hyperspace Gaming. Hyperspace Gaming. Oh ya, gelar Hyperspace Gaming, benar. Teng bunyi nanti kasih ini ya. So, Bunyinya. Jangan lupa pakai masker nih. Jangan Pakai lupa masker semua nih. bawa hand sanitizer kemanapun. Sanitizer. Jangan diminum hand sanitizernya, ya. Sama jangan lupa apa? Jangan lupa Cuci antigen. cuci tangan. Jangan lupa antigen. Bukan. Kalau kamu keluar kota. Iya. Tapi kan dihimbau jangan keluar kota. Kalau Aku antigen di Imlek. kok tiap hari. Jangan lupa Medan ke Binjai harus Antigen. pakai Nanti sama bang, Deli tua juga. Pulang ke Medan lagi antigen. Antigen. Itu topik kantor ya guys. Kalau kalian nggak ngerti maksudnya apa itu topik kantor. Nggak, kalian mang kantor apa sih? Saya nggak tahu. Ada itu. Ada lah pokoknya. Udah, kita tutup. Yaudah kalau kayak gitu kita pamit dulu. Saya Faris. Saya gelar. Dan saya Kapas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.